Halo semuanya, bertemu kembali di channelnya Asoka Deni. Kita akan mengadakan perjalanan menuju ke arah Bandara Ngloram Cepu. Kita ambil start dari Pasar Merah Cepu. Ini keadaan pagi hari di Pasar Merah Cepu. Cukup ramai karena di sini tempat kulaannya orang-orang yang jualan keliling atau yang jualan di rumah ya. Ini kita berhenti di Abang Ijo, lampu merahnya Pasar Merah. Itu kita lihat jalan ke kanan itu menuju ke arah Randu Blatung. Di sini perempatan jalan Pasar Merah, dan menuju ke kiri ini adalah arah ke Bandara Ngloram. Ini kita berjalan menuju arah Bandara Ngloram. Kita akan melewati beberapa desa ya. Kita ikuti lagi ke arah sini ada Masjid Merah atau Masjid Desa Mulyorejo. Sebenarnya Merah itu adalah sebuah dukuhan yang bersatu di dalam Desa Mulyorejo. Desa Mulyorejo itu ada dua dukuh ya, Jo dan Merah. Kita lanjut, ini sebelah kanan BRI Mulyorejo. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki Desa Kentong. Ini gapura masuk Desa Kentong. Setelah lewat perbatasan Desa Mulyorejo dan Kentong, ini sebelah kiri ada kantor KUD Desa Kentong yang sudah berdiri puluhan tahun yang lalu. Kita lanjut menuju perjalanan berikutnya dan kita lihat ini keadaan Desa Kentong. Desa Kentong terbagi dua ya, dengan dukuhan Ngepung dan Kentong, dan desanya bernama Desa Kentong. Ini lorong menuju arah Ngepung. Gapura ini belok kiri akan menuju Desa Ngepung. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Ini di sebelah kiri ada Indomaret baru, dan sebelah kanannya ini adalah Balai Desa Desa Kentong yang bersebelahan dengan SD Kentong. Dan kebetulan aku dulu bersekolah di sini. Jadi ini sekolahanku dulu waktu SD, yaitu SDN Kentong 1. Tapi sekarang sudah nggak ada SD Ngepung karena sudah digabung dengan SD Kentong. Jadi hanya ada SD Kentong tanpa ada tulisan SD Kentong 1 atau SD Kentong 2. Sebelah SD Kentong ini adalah kantor kelurahan Desa Kentong ya, kantornya Pak Lurah atau Kepala Desa yang bersebelahan dengan TK Kentong juga. Dan kita lanjut, di sini ada tempat terkenal di Desa Kentong, yaitu Warung Jendil Kentong. Nah, rumah yang berwarna pink ini atau merah muda ini adalah Warung Jendil Cepu Kentong. Dan ini sudah cukup terkenal untuk daerah Cepu dan sekitarnya, mungkin sampai Blora sudah terkenal ya. Banyak sekali orang-orang yang kesini untuk menikmati sajian masakan jendil, karena memang jendil itu jarang sekali ada. Jendil adalah sejenis ikan yang berasal dari Sungai Bengawan Solo, dan kebetulan jendil ini tidak bisa diternakkan. Jadi adanya hanya dari Sungai Bengawan Solo dan termasuk makanan yang langka. Kita lanjut ini menuju dukuhan Balong. Masih dalam wilayah Desa Kentong. Balong itu sebelah dukuh ya. Tadi saya bercerita tentang dukuhan Kentong tuh Ngepung sama Kentong. Mohon maaf sebelumnya, ini adalah kesalahan. Desa Kentong terdiri dari 3 dukuh, Kentong, Ngepung, dan Balong. Dan ini jalur menuju Desa Balong. Dulu di sini tidak banyak rumah ya, hanya beberapa gerombol, tapi setelah beberapa tahun terakhir ini, di Desa Balong ini banyak tanah yang dikapling dan jadi perumahan, yang akhirnya banyak rumah-rumah di sini. Dan karena ini masih pagi hari, kita lihat di jalan banyak anak-anak jalan kaki. Kemungkinan ini para santri yang ada di pondok pesantren baru di Desa Cabean. Sebentar lagi kita akan menuju jalan ke Cabean atau pertigaan Cabean. Jadi teman-teman, di sini tuh ada pondok pesantren baru yang lumayan cukup terkenal, yang awalnya ada di Cepu Kota dan sekarang ada bangunannya di sini
di Desa Cabean, tepatnya bersebelahan dengan Desa Kentong. Ini kita masih menyusuri Desa Balong yang lumayan panjang dibandingkan dengan perbatasan Mulyorejo ke Kentong sama Ngepung tadi ya. Justru tanah yang luas dari Desa Kentong ini tanah Balong ini ya. Cuma karena di wilayah Balong ini jarang rumah, jadi kiri kanan kita lihat pemandangannya banyak sawah-sawah yang mulai akan ditanami ya. Dan sebagian sudah ditanami padi. Oke, kita lanjut menuju perempatan, tepatnya pertigaan Desa Cabean. Perbatasan antara Cabean dan Kapuan atau dukuhnya Wangkot namanya. Ini kita menuju Desa Cabean. Nah, lorong sebelah kanan ini, dan ini dulu warung Balong ya, dan sekarang sudah tutup. Sebelah kanan ini desa menuju ke Cabean. Kita lihat lorong menuju ke Cabean dan lorong menuju pondok pesantren. Terus lagi kita menuju ke Dukuh Wangkot. Dukuh Wangkot ini adalah bagian dari Desa Kapuan. Pertama kita akan bertemu dengan Puskesmas Kapuan, tapi letaknya di Dukuhan Wangkot ya. Ini kita lihat sebelah jalan ini padi sudah mulai menguning di daerah sini, daripada yang di Kentong tadi mulai tanam. Kalau yang di sini sudah mulai mau panen. Ini sebelah kanan Puskesmas Kapuan. Kita lanjut jalan lagi. Di sebelah kanan jalan ini ada sebuah TPQ ya. TPQ Desa Wangkot yang dulu itu kayaknya pembinanya adalah Pak Rohmat, mantan kepala desa Kapuan zaman dulu. Nah, ini TPQ-nya, TPQ Sunan Kalijogo ya. Ini bagian dari Yayasan Kalijogo yang ada sekolah MTS-nya juga di Kapuan. Nah, ini kita masuki jembatan Kapuan. Yang setiap kali hujan deras dari arah barat, di sini itu airnya meluap dan akan terjadi banjir besar. Dan orang-orang saya sarankan kalau hujan deras jangan lewat jembatan ini tadi ya, karena di sini akan meluap airnya dan akan terseret arus. Ini kita lanjut sebelah kiri MTS Sunan Kalijogo, yang satu yayasan dengan TPQ tadi ya yang ada di Wangkot. Nah, ini MTS Sunan Kalijogo Kapuan yang berdirinya juga sudah lama dan sudah berpuluh tahun. Dan sebentar lagi, 100 meter lagi, mendekati perlintasan kereta api Kapuan. Itu tadi sudah ada papan perhatian ya. Kita lanjut di perlintasan rel kereta api. Dan ini kita lihat banyak sekali orang bersepeda di pagi hari. Di sini kebiasaan bagus ya, karena kita sering sekali melihat orang bersepeda, semakin sehat juga menambah imun. Dan ini di sebelah kanan jalan ini, lorong menuju ke stasiun kereta api Kapuan. Ini ada dua jalur. Jalur pertama itu yang tadi ya, jalan pintas. Yang kedua itu bisa lewat jalur jalan menuju ke bandara. Kita lewati lagi sebuah pasar. Ini pasar kecil di Desa Kapuan. Pasar Desa Kapuan kita lihat juga cukup ramai, seperti juga dengan pasar merah tadi. Sebelah pasar ini ada SD Kapuan. Antara SD Kapuan 1 dan SD Kapuan 2 itu sangat berdekatan. Kita lanjut. Di sini kita sudah menemukan jalan menuju ke bandara yang ditandai dengan Pertamina Shop ya. Sebelah kiri Pertamina Shop. Kita belok ke sebelah kanan menuju jalan Bandara Ngloram.
Ini masih di wilayah Kapuan sebenarnya yang jalan menuju ke sini, tapi untuk bandaranya itu ada di Tanah Ngloram. Jadi perbatasan antara Desa Ngloram dan Desa Kapuan. Makanya nama bandaranya adalah Bandara Ngloram karena masih bumi Ngloram lokasi bandaranya. Kita lihat pembangunannya ini belum selesai penuh ya. Kita lihat jalan lajur ke kanan ini menuju stasiun kereta api Kapuan. Jadi antara stasiun kereta api Kapuan dan Bandara Ngloram itu jaraknya tidak sampai 5 menit. Untuk kalian yang berdomisili di luar kota, nggak usah khawatir. Kalau pengen naik pesawat terbang dari Bandara Ngloram, Anda sekalian bisa langsung naik kereta api turun Kapuan dan bisa langsung beli tiket di sini di Bandara Ngloram, tidak sampai lama-lama. Jadi nggak usah khawatir tentang transportasi menuju ke arah bandara. Biarpun di kampung, di sini transportasinya itu lengkap banget. Di hari yang tanpa jadwal penerbangan, kita dilarang masuk ke sini ya. Ini ada penjaganya yang melarang kita masuk ke sini. Kita lihat dulu bandaranya, kita nanti langsung balik lagi kembali ke jalan besar. Untuk nama Bandara Ngloram ini masih ada perdebatan antara masyarakat dan pejabat. Orang-orang di sini menginginkan nama bandara itu tokoh dari orang lokal sendiri, daerah Cepu Blora, karena di sini ada petilasan Aryo Penangsang yang jaraknya hanya cuma 10 menit dari sini, nggak sampai 10 menit bahkan. Atau Suro Sentiko Samin yang benar-benar tokoh asli dari Kabupaten Blora. Ini penampakan dari Bandara Ngloram. Tapi nanti semoga pemerintah bisa mempertimbangkan untuk nama bandara. Oke, sudah kita lihat penampakannya. Belum tuntas, belum selesai semua pembangunannya, tapi kita cukup tahu. Semoga bandara ini bermanfaat buat semuanya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Salam sehat, salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.